We're not afraid of dying. Film diawali di sebuah desa kecil di negara Pakistan. Rupanya desa itu merupakan markas besar teroris yang menyandera banyak sekali warga sipil yang tak bersalah. Badan Keamanan Pakistan yang sudah lama memantau kondisi markas teroris tersebut langsung menerjunkan pasukan khusus Pakistan untuk membantai para teroris itu, dan bahkan para sniper sudah bersiap untuk menghabisi mereka dari kejauhan. Hostiles going for hostage. Mama, Elena, Marakanta, Mancha. Pada operasi penyerangan ini berjalan dengan mulus, dan pasukan khusus Pakistan itu dipimpin oleh seorang mayor bernama Sam. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang mantan perwira pasukan khusus bernama Hamzah. Diketahui kalau dia memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer karena dia mengalami trauma berat yang disebabkan oleh kehilangan anak dan juga istrinya. Lalu Hamzah terlihat mengunjungi makam mendiang istri dan anaknya. Ketika Hamzah akan kembali ke rumah, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang berniat ingin menyerangnya. Bukan hanya itu saja, di sini terlihat seorang sniper yang ingin mengincar kepala Hamzah. What was the plan? Untungnya saat itu Hamzah selamat, karena sebelumnya dia telah bersiap menggunakan rompi anti peluru yang ada di tubuhnya. Yang artinya dia sadar, pasti ada seseorang yang saat ini mengincar nyawanya. Maka dari itulah setelah penyerangan itu terjadi, Hamzah langsung menemui atasannya yang bernama Kolonel Asher. Di sini tujuan Hamzah bertemu dengan Asher adalah untuk membantunya mencari tahu siapa orang yang telah menyerangnya kemarin. Mengingat dulu Hamzah adalah salah satu prajurit terbaik yang Asher miliki, dengan senang hati Asher membantu Hamzah. Bahkan Asher menawarkan Hamzah untuk kembali ke dunia militer. Namun Hamzah menolaknya, karena dirinya masih trauma berat atas kematian keluarganya. That you exist. Even if someone did, I need to know things. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang politisi yang sangat jujur dan memiliki integritas yang sangat tinggi bernama Bilal. Di hadapan koleganya, mereka sedang membahas pembangunan bendungan. Di sini salah satu pejabat keberatan dengan usulan Bilal. Akan tetapi Bilal mampu meyakinkan para pejabat yang lain bahwa pembangunan proyek bendungan ini akan memberikan dampak yang sangat baik bagi negara Pakistan. ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने वोट किसी तुम्हारा जज्बा काबिल कर मीर साहब ये बताइए मजहब और अपना तहजीब व तमद्दुन क्यों छोड़ते? Kemudian scene berpindah di markas teroris. Di sini terlihat seorang ayah yang merupakan pemimpin kelompok teroris itu sedang berdebat dengan anaknya bernama Abu Lahab. Dengan pasukan yang saat ini mereka miliki, Abu Lahab bertekad untuk menghancurkan negara Pakistan. Akan tetapi, sang pemimpin itu memutuskan untuk jangan gegabah melakukan penyerangan ini, karena dia melihat kalau pasukannya belum siap untuk melakukan pertempuran. Mendengar usulannya ditolak mentah-mentah oleh sang ayah, membuat Abu Lahab merasa emosi, dan tanpa rasa kasihan sedikit pun dia nekat menghabisi ayahnya sendiri karena menganggap ayahnya pengecut. Setelah menghabisi ayahnya, maka secara otomatis pimpinan kelompok teroris itu saat ini dipegang oleh Abu Lahab.
Di sisi lain kita diperlihatkan dengan para petinggi Dewan Keamanan Nasional yang melakukan rapat darurat guna membahas kelompok teroris yang terus mengancam keamanan warga sipil. Kolonel menjelaskan kalau pasti hanya ada 2 kelompok teroris yang mampu membuat ancaman teror seperti ini, yaitu kelompok teroris Abu Lahab dan juga Kamran. Kamran adalah pemimpin teroris yang sangat berbahaya dan sangat kejam. Ia bisa nekat melakukan apapun jika itu menguntungkannya. Salah satunya adalah menghancurkan negara Pakistan. Dia sangat bertekad menggulingkan pemerintahan Pakistan sama seperti Abu Lahab. Namun saat ini pasukan Kamran hanya sedikit, karena sebagian besar sudah dihabisi oleh para pasukan khusus. Beberapa hari kemudian, Hamzah terlihat menemui kolonel. Dari hasil penyelidikannya, kolonel memberitahu jika yang menyerang Hamzah kemarin adalah kelompok teroris Kamran yang ingin balas dendam. Di sini terungkap sudah mengapa Kamran berniat balas dendam kepada Hamzah. Rupanya Hamzah dulu pernah menjadi pemimpin pasukan khusus guna menghabisi semua pasukan Kamran. Di sini Hamzah kembali teringat dengan kejadiannya 3 tahun yang lalu. Saat itu, Hamzah adalah seorang pasukan khusus yang terkenal dan sangat ditakuti dan juga disegani. Saking tidak ada takutnya dengan siapapun, Hamzah kemudian mendatangi markas Kamran sendirian untuk membantai semua anak buah Kamran. Abort mission. Di sana terlihat Hamzah berhasil memojokkan Kamran. Namun Hamzah tidak berniat untuk membunuhnya karena dia diperintahkan oleh atasannya untuk menangkap Kamran hidup-hidup. Di sini Kamran mengancam Hamzah, jika benar-benar berani menangkap dirinya, maka Kamran akan menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi keluarga Hamzah. Namun apabila Hamzah mau melepaskannya, Kamran berjanji tidak akan membantai keluarga Hamzah dan tidak akan mengusik kedaulatan Pakistan. Mendengar hal itu, Hamzah memilih untuk melepaskan Kamran. Akan tetapi Kamran berbohong. Setelah itu dia benar-benar menghabisi keluarga Hamzah dan terus berusaha menggulingkan pemerintahan Pakistan. Mengingat kejadian itu, Hamzah sangat menyesali keputusannya. Hal ini membuka kembali luka lamanya dan merasa frustasi akan hal itu. Di sini Hamzah merasa bersalah dengan kematian anak dan juga istrinya. Pada malam itu, Hamzah yang tak ingin dihantui oleh rasa bersalah seumur hidupnya, ia pun bertekad akan membalaskan dendam kematian keluarganya dengan membantai semua teroris. Keesokan harinya, Hamzah memutuskan untuk kembali bergabung ke dalam pasukan khusus. Para pasukan yang lain hanya terlihat terdiam dari kejauhan dan sangat terkesan melihat sang pemimpin terdahulu ini akhirnya menunjukkan lagi kehebatannya dalam bertempur. Di sisi lain, Kamran mendatangi sebuah tempat pembuatan identitas palsu, seperti paspor, KTP, dan juga SIM. Setelah dibuatkan semuanya, Kamran dengan tega langsung menghabisi orang itu. Alone here. जी हाँ, बिल्कुल। Kamran yang saat ini sedang kekurangan pasukan, dia mencoba menghubungi Abu Lahab untuk menawarkan kerjasama. Kerjasama itu mengenai penggulingan pemerintahan Pakistan. Dengan negosiasi yang sangat panjang, akhirnya kedua pemimpin teroris itu sepakat untuk bekerjasama dan menggabungkan seluruh pasukannya menjadi satu guna menghancurkan pemerintahan Pakistan. Rupanya Kamran tidak main-main dengan rencananya ini. Guna memperlancar rencananya ini, terlebih dahulu dia menghabisi Bilal sang polisi jujur dan juga istrinya di dalam sebuah hotel. Tujuannya membunuh Bilal adalah sebagai peringatan sekaligus menabuh genderang perang kepada pejabat pemerintahan Pakistan. Di keesokan harinya, Hamzah bersama dengan rekannya mencoba memeriksa jasad Bilal dan istrinya. Setelah melihat luka sayatan yang ada di tubuh Bilal, tentu hal ini sangat tidak wajar. Di sini Hamzah meyakini kalau Bilal dibunuh oleh Kamran. Di sini terlihat juga sebuah keluarga dengan menggunakan mobilnya sedang terburu-buru menuju rumah sakit.
karena salah satu dari mereka mengalami sakit parah. Sayangnya mobil itu malah mogok di depan kantor polisi. Sementara itu, di waktu dan tempat yang bersamaan ada banyak sekali polisi yang sedang melakukan upacara. Polisi yang melihat keluarga itu langsung memberikan pertolongan dan membawa keluarga itu ke kantor polisi. Namun tanpa disadari oleh para polisi, rupanya yang mereka tolong adalah salah satu anak buah Abu Lahab yang bersiap menyerang para polisi. Bukan hanya keluarga itu saja, akan tetapi seluruh anak buah Abu Lahab juga bersiap untuk menghabisi para polisi itu dengan brutal. Akibat serangan ini, ratusan polisi dinyatakan tewas. Akan tetapi, terlihat 2 orang teroris yang berhasil ditangkap. Hamzah lalu mulai menginterogasi mereka dengan brutal. Di sini, Hamzah meminta mereka berdua untuk buka mulut siapa dalang atas penyerangan ini. Karena sudah tak tahan dengan apa yang telah dilakukan oleh Hamzah, salah satu teroris itu mengaku kalau mereka berasal dari kelompok Abu Lahab. You gotta love Nadra, by the way. You tell me what I want to know. Do this to us. We are Pakistan. You cannot break me. Listen. No, please. And you are not a Pakistani. Setelah mengetahui siapa dalang di balik kejadian berdarah itu, ternyata adalah kelompok Abu Lahab, semua pasukan elit negara Pakistan dikerahkan untuk menumpas kelompok teroris itu dan memburu kepala Abu Lahab. Di sisi lain, Kamran akhirnya menemui Abu Lahab di markas. Di situ Kamran menawarkan akan membuatkan bom dan senjata biologis yang sangat mematikan. Dengan senjata itu, maka akan lebih mempercepat tujuan mereka, yaitu menghancurkan negara Pakistan. Setelah Kamran berhasil membuatnya, Kamran terlebih dahulu menggunakan senjata biologis itu kepada orang tua yang sudah tidak berguna sebagai kelinci percobaan. Sit down. It's alright. Relax. It's alright. Sementara itu, para pasukan elit yang telah diberangkatkan terlihat sudah sampai di area dekat markas teroris. Di malam yang gelap dan sunyi, Mayor Sam yang merupakan seorang pemimpin pasukan elit itu kemudian memberikan motivasi dan membakar semangat kepada semua pasukannya, termasuk juga Hamzah. Di situ Mayor Sam mengatakan bahwa kelompok teroris itu telah menabuh genderang perang dengan membantai para polisi dengan sangat keji. Mayor Sam menegaskan, kedatangan kita di sini bukan untuk balas dendam, akan tetapi demi menegakkan keadilan dan menjaga kedaulatan negara Pakistan. क्योंकि मैंने आप सब की तरह मेरे लिए वो सिर्फ मुजरिम है कि सरजमीन के सिपाही अभी जिंदा है बता दे उन्हें ये क्या अंजाम होता है Dengan semangat, para pasukan elit itu mulai melancarkan aksinya. Dengan strategi yang sudah dibuat, mereka mengepung markas itu dengan senyap. Sementara itu pasukan sniper yang telah bersiap di posisinya mulai meledakkan tong minyak milik musuh. This might be big. Dengan kehebatan dan kemampuan yang dimilikinya, Hamzah dengan berani langsung nekat masuk ke dalam markas itu dan menghabisi para teroris dengan senyap.
Di sana akhirnya Hamzah berhasil menemukan warga sipil yang telah disandra oleh para teroris. Sementara itu, kelompok Abu Lahab mulai mengerahkan semua pasukannya untuk memukul mundur semua pasukan Pakistan. Di sini para pasukan elit itu mulai kewalahan dengan serangan yang dilakukan oleh teroris. Tak mau penyerangan ini gagal begitu saja, pasukan elit itu mulai mengerahkan serangan udara. Akibat serangan ini memporak-porandakan pasukan Abu Lahab. Hamzah yang terus masuk ke dalam jantung pertahanan musuh akhirnya bertemu dengan Abu Lahab, sang pemimpin kelompok teroris ini, yang terlihat menyandra warga sipil dan meminta Hamzah untuk membuang pistolnya untuk mengajaknya duel. Namun hanya sekali saja lemparan pisau, Hamzah berhasil menghabisi pemimpin teroris itu. पाकिस्तान के कानून के इस कमजोर मुल्क के इस कमजोर तुम जीत गए। Setelah menghabisi Abu Lahab, ketika Hamzah memeriksa semua ruangan, ia melihat meja eksperimen yang dilakukan oleh Kamran. Di sini Hamzah langsung mengerti akan hal ini, karena tidak ada orang lain sepintar Kamran yang dapat melakukan hal ini. Hamzah kemudian menyimpulkan kalau Kamran telah membuat bom yang sangat dahsyat. Dan gak main-main, bahkan efek ledakan itu bisa mencapai radius 10 km dan pasti semua pasukan khusus yang ada di sini seketika akan tewas. Setelah semua kondisi telah steril, kini Hamzah meminta Mayor Sam untuk mencari satu lagi bom yang disembunyikan. Dia yakin, menurutnya Kamran tidak akan meledakkan dua bom itu sekaligus, karena satu bom saja efeknya semengerikan itu. Dia yakin kalau bom yang ditemukan hanyalah pengalian saja. Setelah lama mencari, akhirnya Mayor Sam menemukan bom yang dicari, lebih tepatnya di sebuah mobil, dan terlihat bom itu akan meledak dalam waktu 5 menit lagi. Namun sayangnya bom yang dibuat oleh Kamran tidak bisa dijinakkan dengan cepat. Hal ini membuat mereka tidak memiliki banyak waktu, selain membawa mobil yang berisikan bom itu menjauh dari para pasukan. Karena tak ada pilihan lain, Mayor Sam sebagai pemimpin pasukan memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi melindungi para pasukannya. Kemudian Mayor Sam membawa jauh bom itu agar pasukannya bisa selamat. Di keesokan paginya, Mayor Sam dimakamkan secara terhormat dan dinobatkan sebagai pahlawan oleh negara Pakistan. Dan para pasukan tidak akan melupakan pengorbanan yang dilakukan oleh Mayor Sam. Di situ juga Ashar memberitahu Hamzah bahwa masih ada bom aktif lagi yang masih Kamran sembunyikan dan akan segera diledakkan. Di situ Ashar langsung memerintahkan Hamzah untuk menemukan bom itu sekaligus membunuh Kamran. Kemudian Ashar meminta Hamzah untuk bekerja sama dengan Nina. Diketahui kalau Nina ini juga merupakan pasukan khusus Pakistan yang memiliki kemampuan hebat dalam menjinakkan bom. Hari demi hari, Nina dan juga Hamzah berusaha menemukan titik bom yang dimaksud. Di situ Nina mengatakan, jika Mayor Sam masih hidup, pasti saat ini Mayor Sam akan ditugaskan untuk menjaga para pejabat pemerintahan yang tengah mengesahkan pembuatan bendungan. Setelah apa yang dikatakan oleh Nina, seketika Hamzah berpikir, apa jangan-jangan Kamran akan meledakkan bom itu di gedung pemerintahan. Setelah pasukan dikerahkan untuk menjaga para pejabat yang ada di dalam rapat, rupanya benar saja, tepat seperti dugaan Hamzah. Di situ Kamran masuk ke dalam gedung dengan menyamar. Sampai akhirnya Kamran ditemukan oleh Hamzah dan juga Nina, dan terjadilah baku tembak di antara mereka.
Melihat Kamran yang berusaha kabur, Nina meminta Hamzah untuk mengejar Kamran. Sementara itu Nina akan mencari lokasi bom yang pasti tak jauh dari sini. Kamran yang terus berlari melalui atap gedung ternyata telah disergap oleh Hamzah. Di sini Kamran mengajaknya duel menggunakan tangan kosong. Tanpa pikir panjang, Hamzah menerima tantangan Kamran, dan terjadilah duel terakhir di antara mereka. Karena kehebatannya sebagai pasukan khusus, tentu melawan Kamran bukan masalah untuknya. Dan dengan rasa yang sudah dia pendam sejak lama, Hamzah langsung menghabisi Kamran dengan brutal. Di saat yang sama, akhirnya Nina berhasil menemukan bom itu. Dengan kemampuan yang dia miliki, dia pun berusaha menjinakkannya. Dengan waktu yang semakin sempit, akhirnya Nina berhasil menjinakkan bom itu. Karena hal itulah membuat seluruh pejabat penting Pakistan di tempat itu selamat. Di ending film, memperlihatkan negara Pakistan yang telah berhasil membuat bendungan itu untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan film pun tamat.